Kemudian, mari kita bahas bersama. Pada Desember tahun lalu, Uni Eropa telah menyetujui sebuah aturan yang melarang penjualan barang yang berkaitan dengan deforestasi, seperti kopi, kayu, daging sapi, kedelai, karet, kakao, dan minyak sawit. Aturan ini disebut dengan Undang-Undang Anti-Deforestasi. Selain itu, aturan ini dibuat sebagai upaya larangan impor barang hasil penggundulan hutan dan untuk memastikan bahwa konsumsi dan perdagangan tidak berkontribusi terhadap deforestasi di dunia. Selain itu, aturan ini akan menjadi langkah progresif keterbukaan informasi bahwa produk yang masuk ke Uni Eropa tidak menyebabkan deforestasi atau degradasi hutan. Dan pada akhirnya, Undang-Undang Anti-Deforestasi ini telah sah berlaku pada 16 Mei 2023. Jadi, setiap perusahaan yang akan melakukan ekspor harus bisa membuktikan rantai pasok mereka tidak berkontribusi pada kerusakan hutan. Dan jika terbukti melanggar, mereka akan dikenai denda sebesar 4% dari pendapatan mereka. Kemudian apa dampaknya bagi sawit Indonesia? Nah, dampaknya ini akan sangat besar bagi eksportir hingga petani kecil maupun ekspor sawit hingga harga sawit itu sendiri. Pertama, pada ekspornya, pasar Uni Eropa merupakan salah satu pasar CPO Indonesia, walaupun bukan yang terbesar seperti Cina dan India, tapi tetap saja jika diberhentikan maka kinerja ekspor Indonesia akan merosot. Selain itu, jika benar-benar akan diberhentikan, maka Indonesia harus mencari pasar baru dan dampaknya harga sawit di pasar internasional ini akan anjlok mengingat Indonesia merupakan produsen sawit terbesar di dunia. Jika sudah seperti itu, maka dampaknya pun akan merembet ke banyak hal, termasuk salah satunya itu petani sawit. Lantas, bagaimana Indonesia menanggapi hal tersebut? Tentunya, sikap Indonesia sudah jelas menolak. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Erlangga Hartarto, telah mengatakan bahwa diberlakukannya aturan ini jelas merugikan komunitas perkebunan dan kehutanan bagi Indonesia. Selain itu, kebijakan tersebut juga menghalau berbagai upaya Indonesia yang telah dilakukan terkait isu perubahan iklim hingga perlindungan biodiversitas, sebagaimana dalam konvensi multilateral pada perjanjian Paris lalu. Kemudian, pada akhir Mei, Bapak Erlangga pun telah menghadiri jamuan makan malam bersama perwakilan LSM di Eropa, tepatnya di Brussel, Belgia. Beliau menyampaikan concern yang serius dan ketidaksetujuan kepada Uni Eropa atas tindakan diskriminasi terhadap kelapa sawit Indonesia. Selain itu, Bapak Erlangga juga menyampaikan komitmen negara produsen sawit dunia atau CPOPC yang sudah mengimplementasikan berbagai kebijakan di bidang konservasi hutan. Nah, di Indonesia sendiri, Bapak Erlangga telah mengklaim bahwa tingkat deforestasi di Indonesia telah menurun. Selain itu juga Indonesia telah sukses mengurangi wilayah yang terdampak kebakaran hutan. Oleh karena itu, Indonesia meminta pengakuan dan pemahaman atas apa yang telah dilakukan dalam memproduksi palm oil secara berkelanjutan. Kemudian, ada pula pembahasan komitmen Indonesia dengan Malaysia dalam perlindungan hak-hak pekerja sesuai dengan konvensi ILO. Sebagai tindak lanjutnya, kemudian dibentuklah mekanisme konsultasi atau platform dialog semacam task force antara Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa. Task force ini digunakan dalam rangka menyusun implementasi aturan dari EUDR yang tidak akan membebani dan memberatkan para pelaku industri kelapa sawit dan para petani kecil. Selain upaya-upaya ini, masih banyak sekali kerja keras pemerintah Indonesia dalam memperjuangkan sawit di Indonesia, sehingga komitmen ini harus terus dipantau demi kemakmuran dan